Sebelum kita lanjut baca, mari bersama kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk Al-Mahfuz Al-Hamdulillah Haji Muhammad Daud Ismail. Semoga keberkahan ilmunya juga menurun ke kita semua murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut baca surah Al-Adiyat ayat kelima. Tadi sudah ayat kelima ya. Ayat kelima. Fawasatna bihi jama'a. Agana teruna mapucari tengah na bali mai gai. Agana teruna mapucari tengah na bali mai gai. Aga napatas sia-sia nih menanro gangkan na de na nasyong poreng atau na musuh. Kuda perang ini agana teruna mapuca di tengah na bali mai gai. Kuda perang ini langsung masuk ke tengah-tengah musuh yang begitu banyak. Angana patah sia-sia nih menanro yang membuat musuh ini tercerai-berai, yang membuat musuh ini tercerai-berai. Gangkanna de na siom poreng atau rokna musuhnya sampai tidak lagi kelihatan keteraturan di kubu musuhnya. Sampai tidak lagi kelihatan keteraturan di tengah musuh-musuhnya. Ini masih lanjutan tafsiran ayat kelima ya. Ini lumayan panjang guru tak mengulas ayat kelima ini. Nakkada marajangi puang Allah Ta'ala anyarang mapunaiye sipak-sipak ia rirampe rilimai ayat madda pirang riase. Nakkada marajangi puang Allah Ta'ala anyarang mapunaiye sipak-sipak ia rirampe rilimai ayat madda pirang riase. Madda pirang riase. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang kuda yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam 5 ayat yang berturut-turut di atas. Nah, kada marajangi puang Allah Ta'ala anyarang mapunaiye sipa-sipa rirampe rilimai ayat madapirang riase. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kuda yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan di 5 ayat pertama surah Al-Adiyat di atas. Sarekwamengi nancaji perhati yang ritawe agar supaya menjadi perhatian bagi umat manusia.
Sarekuan menginancaji perhatian riut taue agar supaya menjadi perhatian bagi umat manusia, terutama nih ri umat selenge, utamanya bagi umat Islam. Terutama nih ri umat selenge, terutama bagi umat Islam. Saya ulang lagi. Nah, kada marajang ni po ang Allah Ta'ala anyara mapunay sipa-sipa rirampe rilimay ay madapirang riase. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kuda yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan pada 5 ayat pertama surah Al-Adiyat di atas. Sarekuam menginancaji perhatian ri tauwe agar menjadi perhatian umat manusia, terutama ri umat selenge, terlebih lagi atau terutama lagi bagi umat Islam. Rimuka na iya anyaram magwairo sipa-sipana. Rimuka na iya anyaram magwairo sipa-sipana maseromaega paedana. Dengan adanya sifat-sifat kuda yang sedemikian itu, dengan adanya sifat-sifat kuda yang sedemikian itu, masero maega paedana, begitu banyak manfaatnya. Rimuka na iya anyaram makwairo sifat-sifatna masero maega paedana. Karena adanya kuda-kuda yang sedemikian itu, begitu banyak manfaatnya. Kuwaina ripakei malellung lampa. Kuwaina ripakei malellung lampa koromai olo-kolo ya perluange pakai gunai ulina. Misalnya dipakai malellung lampa, dipakai untuk berburu. Koromai olo-kolo ya perluange pakai gunai ulina. Misalnya berburu binatang yang bisa digunakan kulitnya. Jadi dipakai berburu binatang yang bisa dipakai kulitnya. Misalnya binatang apa yang biasa dipakai kulitnya? Nah, buaya. Siapa mau naik kuda kejar buaya di sungai? Hah?
Kalau kulit, ini sebentar lanjut dulu ya. Pakai gunai ulina, yukutna iyare gari lainnya itu. Yang bisa dimanfaatkan dagingnya ataupun kegunaan lainnya. Misalnya yang bisa dipakai kulitnya, misalnya kulit beruang dengan jadi kalau punya kuda mau pakai berburu beruang bisa. Misalnya di daerah di daerah yang punya musim dingin misalnya, itu jaket dari kulit beruang itu luar biasa mampu untuk menahan atau menghangatkan tubuh manusia dari ekstrimnya suhu atau hawa dingin. Ya, jadi kulit beruang itu bisa dipakai. Kemudian yukuna yang bisa dipakai misalnya kulitnya berburu rusa, ya, berburu rusa, bisa dipakai berburu rusa. Nah, misalnya dengan apa alat apa selain kuda yang bisa dipakai untuk berburu beruang atau berburu rusa? Misalnya bisa dengan panah, ya, bisa dengan panah. Makanya di dalam pelajaran memanah itu, pelajaran memanah, puncak keterampilan tertinggi memanah adalah ketika kita bisa memanah di atas dari atas kuda dengan menentukan target yang tepat, tepat sasaran, ya. Itu puncak keterampilan memanah itu ketika seseorang mampu menaklukkan hewan buruan misalnya dengan panah di atas punggung kuda yang berlari. Ini butuh konsentrasi tinggi, butuh keterampilan khusus. Bahkan kuda ini larinya tidak kayak mobil misalnya larinya datar. Ini kuda kan lompat-lompat, butuh keterampilan khusus, butuh eh, ketangkasan khusus. Apalagi misalnya kayak berburu rusa yang begitu kencang sekali lari dari jarak sekian meter misalnya bisa kena, itu luar biasa itu buat keterampilan. Atau kalau misalnya pakai senapan, senapan berburu itu juga butuh butuh keterampilan khusus. Kuwaina ripake malellu lampa koromai olokolo riparel riap perluange pakai guna ulina jukuna yare gari lain itu. Kuda ini dipakai untuk berburu, misalnya hewan-hewan yang bisa dipergunakan kulitnya atau yang bisa dimakan dagingnya, serta hewan-hewan lainnya yang dianggap bermanfaat. Yare gana olo-kolo masakange ya perluange ri uno. Nah, misalnya atau misalnya binatang buas yang perlu dimatikan. Apa misalnya binatang buas yang perlu dimatikan? Yang kalau misalnya itu tidak dimatikan, itu bisa mengancam keselamatan jiwa manusia, ya, binatang buas. Ya misalnya apa namanya? Apa misalnya? Anjing gila. Iya, anjing gila binatang buas. Itu anjing kalau sudah gila buas itu. Iya. Bukan cuma singa atau harimau, anjing gila juga itu buas. Anjing gila itu luar biasa kalau anjing gila itu. Dia jadi buas itu anjing kalau gila. Ya. Kalau misalnya harimau, kalau misalnya harimau itu tidak dieliminasi atau tidak dimatikan, maka itu bisa eh, mengancam keselamatan jiwa manusia. Na onco pasi paeda narampe pang Allah Ta'ala rilimay ayat. Na onco pasi. Kenapa onco? Ini bahasa Bugis ini, artinya itu terlebih lagi. Ya. Na onco pasi. Terlebih lagi.
Ya, na onca pasi faedah narampe po ang Allah Ta'ala rilimay ayat. Terlebih lagi manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 ayat pertama surah Al-Adiyat ini. Yana rito ripakke gunai anyarange rimusue. Bagaimana kegunaan kuda di dalam perang. Ini bagaimana kegunaan kuda di dalam perang. Riolo panariolo biasa memang ni anyarange ritonangi lau memusuh. Sejak dulu kala kuda memang sudah biasa dipakai berperang. Kumopi riwattunna Nabi Sulaimana lattu ri Nabi Muhammad si mata mencajiwi parewa utama anyarange rimusue. Pak? Oke, oke. Dari oncop pas ya. Oncop pasi paedana narampe pong Allah Ta'ala rilimay ayat. Terlebih lagi manfaat kuda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 ayat pertama surah Al-Adiyat. Ya narito ripakke gunai anyarange rimusue. Bagaimana kegunaan kuda di dalam perang. Riolo panariolo sejak dulu biasa memang ni anyarange ritonangi lau memusuh. Sejak dulu kuda memang sudah dijadikan kendaraan perang. Sejak dulu kuda memang sudah menjadi kendaraan perang. Kumopi riwattunna Nabi Sulaimana lattu ri Nabi Muhammad si mata mancaji wi parewa utama anyarange rimusue. Sejak masa Nabi Sulaiman hingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mata mancaji wi parewa utama anyarange rimusue. Kuda selalu menjadi kendaraan utama dalam berperang. Jadi nanti kalau sudah ada pertanyaan, sejak kapan kuda jadi kendaraan perang? Sejak kapan? Berarti sudah tahu jawabannya. Sejak masa Nabi Sulaiman. Kumo piriwettunna Nabi Sulaiman lattu di Nabi Muhammad si mata mancaji wi parewa utama anyarang ngeri musuhe. Sejak masa Nabi Sulaiman hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mata mancaji wi parewa utama anyarang ngeri musuhe. Kuda selalu menjadi kendaraan utama dalam berperang.
Aga nama sarupentinna ritau mappunna iye tanggung jawab riwanuai mapiara anyarang. Aga nama sarupentinna ritau mappunna iye tanggung jawab riwanuai mapiara anyarang. Aga nama sarupentinna tauwe mappunna iye tanggung jawab riwanuai. Nah, aga nama sarupentinna lalu kemudian menjadi pentinglah beritahu mempunyai tanggung jawab beriwan wae bagi orang yang memiliki tanggung jawab sebuah wilayah atau kampung. Agar nama suruh penting ritau mempunyai tanggung jawab riwan wae lalu kemudian menjadi pentinglah bagi orang yang memiliki tanggung jawab di sebuah wilayah atau kampung mapiara anyaran untuk memelihara kuda. Sudah? Si bawa nalanti nair itu nenia napak biasa nai napak biasai ri awarin nge lurui bali nenia leseri bahaya nenia lari kencang. Si bawa nalatin nair itu dengan melatih kuda-kuda itu, si bawa nalatin nair itu dengan melatih kuda-kuda itu nenia napak biasai ri awarin nge lurui bali nenia napak biasai ri awaran nge lurui bali dengan melatih keberaniannya menghadapi musuh, dengan melatih keberaniannya menghadapi musuh nenia leseri bahaya menghindari bahaya nenia lari kencang serta dilatih berlari kencang. Lanjut, makumutoiro pentitoi ripak guru remaja-remajae mak guru makenyarang. Nah, demikian juga penting untuk melatih anak-anak muda belajar berkuda. Ya, makumutoiro pentitoi ripak guru remaja-remajae mak guru makenyarang. Begitu juga penting untuk melatih anak-anak muda atau generasi muda belajar berkuda.
mak guru mak kenyarang mapalari mengendarai kuda gang kawadinna si kura-kuranna narek kok malellungi mapeppengi nerapi tori peppenna. Sekurang-kurangnya apabila dia berburu atau memepet, mapepeng. Mapepeng itu memepet begitu. Mapepengi rirapi tori peppenna. Misalnya apabila dia mengejar orang yang berkuda yang lainnya, dia bisa ikut terus. Dia bisa pepet terus itu eh, kuda yang dia kejar. Napepengi tori napepengi narapi tori peppenna. Nenia nareko napepengi rilelungi ipepengi rilelungi de naridapi. Nah, apabila dia yang dikejar, maka dia bisa melajukan kuda itu atau membawa kuda itu berlari kencang sehingga dia tidak bisa dikejar. Apa? Apabila dia berburu, apabila dia berburu dia bisa mengejar apa yang dikejarnya. Si kura-kurang menarik kok melelung nih, sekurang-kurangnya apabila dia berburu, narapi itu ripepenna, dia bisa kejar itu yang dia buru. Dan dia narik kok ripepengi, rilelungi, de naridapi. Dan apabila dia yang dikejar, maka dia bisa berlari kencang supaya tidak terkejar oleh siapapun yang mengejarnya. Insyaallah kita lanjut lagi minggu depan. Allahu a'lam bishawab.